Pada suatu malam, di sebuah desa kecil yang terletak di dekat pantai Parangtritis, suasana tampak tenang. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma laut yang khas. Para nelayan bersiap untuk beristirahat setelah seharian melaut, sementara beberapa anak muda duduk di tepi pantai sambil bercanda. Tidak ada tanda-tanda bahwa malam itu akan menjadi malam yang penuh misteri. Sekitar pukul 9 malam, seorang warga bernama Pak Sastro yang tinggal paling dekat dengan pantai mendengar suara aneh. Suara itu seperti derap kuda yang berlari. Semakin lama semakin jelas. Pak Sastro keluar rumah untuk memeriksa, namun yang ia lihat hanyalah pantai yang gelap, diterangi sinar bulan purnama. Namun tak lama kemudian, suara derap itu diikuti oleh bunyi gemuruh, seperti roda kereta yang melintasi tanah. Penduduk lain mulai keluar rumah, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dari kejauhan. Beberapa orang melihat sesuatu yang luar biasa, sebuah kereta kencana emas bersinar muncul dari arah laut. Kereta itu ditarik oleh 4 kuda putih besar dengan mata bercahaya. Di dalamnya terlihat seorang wanita cantik dengan pakaian hijau kebiruan yang berkilauan. Kereta kencana mendekat ke daratan. Ketika kereta itu semakin mendekati pantai, angin kencang tiba-tiba bertiup. Ombak laut yang tadinya tenang berubah menjadi ganas, menghantam karang dengan suara gemuruh. Warga yang melihat kejadian ini mulai panik. Beberapa dari mereka segera masuk ke rumah dan menutup pintu. Sementara yang lain tetap menyaksikan dengan rasa takut bercampur kagum. Pak Sastro yang dikenal sebagai orang yang sering berinteraksi dengan hal-hal mistis, berkata dengan suara gemetar, "Itu kereta kencana Nyi Roro Kidul. Cepat masuk rumah, jangan sampai kita menjadi korban." Namun tidak semua warga mendengarkan. Beberapa anak muda tetap berdiri di pantai, merasa penasaran dan ingin melihat lebih dekat. Terjadinya petaka ketika kereta kencana itu mencapai bibir pantai. Suara gaib terdengar menggema di udara. Suara itu seperti seorang wanita yang tertawa, tetapi juga terdengar seperti angin menderu. Tiba-tiba ombak besar setinggi pohon kelapa muncul dan menyapu daratan. Perahu-perahu nelayan yang tertambat di tepi pantai hancur seketika. Beberapa warga yang masih berada di pantai terseret oleh ombak, hilang tanpa jejak. Angin semakin kencang, membawa pasir dan air laut yang menyapu apa saja di depannya. Warga yang berada di dalam rumah berdoa dengan khusyuk.
berharap bencana segera berlalu. Setelah sekitar 15 menit, kereta kencana itu mulai menjauh, kembali ke tengah laut. Ombak dan angin pun perlahan mereda, meninggalkan kehancuran di pantai. Kesaksian warga pagi harinya, warga berkumpul di pantai untuk melihat kerusakan yang terjadi. Beberapa warga mengisi anggota mereka yang hilang. Pak Sastro berbicara kepada warga, mengatakan bahwa kemunculan kereta kencana Nyi Roro Kidul adalah peringatan. Ini terjadi karena kita mulai melupakan adat dan kebiasaan leluhur. Kita tidak lagi menghormati penguasa Laut Selatan, katanya. Beberapa warga percaya bahwa kejadian ini disebabkan oleh perilaku manusia yang merusak lingkungan, pantai dan melanggar adat setempat, seperti mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai, warna yang dianggap sakral bagi Nyi Roro Kidul. Pesan moral dari cerita ini, hormati alam. Cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Laut memiliki kekuatan besar yang tidak dapat diremehkan. Manusia harus hidup selaras dengan lingkungan, bukan merusaknya. Jaga adat dan tradisi agar adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur seringkali memiliki makna mendalam. Dalam cerita ini, pelanggaran terhadap adat menjadi salah satu penyebab kemunculan kereta kencana yang membawa petaka. Hati-hati dalam bertindak. Kisah ini juga mengingatkan manusia untuk tidak bersikap sombong atau merendahkan kekuatan gaib yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Rasa hormat dan kesadaran akan norma lokal dapat menjaga keharmonisan hidup. Cerita ini tidak hanya menjadi pengingat tentang kekuatan mitos dan kepercayaan lokal, tetapi juga menjadi simbol hubungan manusia dengan alam dan dunia yang tidak terlihat. Terlepas dari benar atau tidaknya, kisah ini menyimpan pesan universal tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Demikian dari cerita Diman Story. Jika teman-teman suka, silakan subscribe dan like